tukang bohong. Malu, 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 malu dong. Crazy Rich-nya tukang bohong. Malu, malu dong. Malu, malu dong. Crazy Rich-nya tukang bohong. Malu, 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 malu dong. Crazy Rich-nya tukang bohong. Kalau artis udah masuk ke 13 tahun berarti gue ya. Udah mau 14 tahun. Kalau artis udah 14 tahun ya, itu nggak ada yang namanya pansos. Paham? Nah, karena sosial media ini sekarang gampang untuk bukan digunakan. Karena sosial media ini sekarang tuh lebih mudah orang berekspresi. Bukan. Sekarang sosial media ini banyak, bukan cuma Instagram, ya kan? Ada Twitter udah dari dulu. Ada TikTok, terus ada apa lagi? TikTok, Twitter, YouTube, terus ada apa lagi? Selain TikTok itu pesaingnya Likee. Likee. Cuman Likee ini lebih Bigo. Cuman Likee ini kayaknya lebih beda lah ya sama TikTok lah ya. Iya. Kalau TikTok tuh orang tuh bisa komen apa aja gitu. Nah, kalau mereka itu baru pansos ke selebriti. Nah, kalau kayak gitu jangan diladenin gitu. Karena kalau artis 14 tahun tuh nggak mungkin pansos, apalagi gue seluruh Indonesia tahu. Nggak mungkin nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu berarti bohong, berarti harus dinyanyiin malu malu dong, malu malu dong. Netizennya tukang bohong. Kebangun ngeliat sosmed tuh rame, pada rame. Gara-gara Nikita Mirzani, aku perjelas ya namanya Nikita Mirzani. Barusan aku lihat story Anda yang katanya kalau julid-julid itu dilirik sama aparatur negara. Sekalian kalau mau julitin orang, pemerintah yang korupsi. Supaya apa? Supaya dilirik banget sama aparatur negara. Supaya ditindaklanjutin juga gitu loh. Jangan orang-orang yang jelas pekerjaannya dari nol. Ya gak apa-apa kali dia bukan private jet. Bukan private jet pribadi, setidaknya dia udah mengeluarin duit, entah itu nyewa, setidaknya kan dia udah mengeluarin duit, udah usaha gitu, paham gak sih? Untuk Nikita Mirzani, sekalian aja kalau julitin orang, pemerintah yang korupsi supaya ditindaklanjutin sama aparatur negara, paham? Terima kasih. Masalah Crazy Rich ini menjadi bola liar setelah Crazy Rich Medan dan Bandung kena. Apakah Crazy Rich Malang, Juragan 99. Saya pribadi nggak kenal sama Mas Gilang. Ya nanti bisa kenalan lah. Tapi menurut saya teman-teman, apa hubungannya gitu loh? Apa hubungannya? Apakah Juragan 99 itu merugikan Anda? Loh Pak, katanya itu kan pencucian uang. Ya cuci uang itu apa? Bisnis apa? Rampok kah atau korupsi apa-apa? Lah, selama ini kan Anda tidak tahu, Anda menuduh-nuduh. Jadi buat netizen sekalian, jangan ikutan panas, kecuali kamu udah tahu gitu loh. Selama ini saya tahunya Juragan 99 ya jualan MS Glow. Dan MS Glow fine-fine aja. Omset MS Glow 600 miliar, bener nggak sih? Sebelumnya disclaimer dulu ya, saya belum pernah kenal dengan Mas Gilang. Saya tahu dengan istrinya, pernah chattingan, tapi juga nggak pernah ketemu, dan saya tahu produknya. Tapi benarkah omset MS Glow 600 miliar? Menurut saya nggak seperti itu. Inilah kadang-kadang media cetak di Indonesia ini pengennya bait ya. Padahal sebenarnya belum tentu itu kalimat yang bersangkutan. Karena kenapa saya tahu ini? Karena saya pun juga pernah kena dan sering banget kena seperti itu. Sebagai public figure, kadang-kadang tuh kita nggak mau kasih klarifikasi atau kasih klarifikasi seadanya. Tapi kadang-kadang disimpulkan sendiri oleh media cetak sehingga dikasih judul tuh bait banget seperti itu ya. Nah, kalau ditanya, Mas Gilang ngomong 600 miliar, saya nggak yakin Mas Gilang ngomong seperti itu punya. Tapi kalau Mas Gilang yang bilang laku 2 juta
paket per bulan, itu mungkin banget. Nah, dari mana angka 600 miliar itu? Mungkin media cetaknya menyimpulkan sendiri. Jadi 2 juta paket dikali harga terjualnya 300 ribu, jadi dapatnya 600 miliar. Masalahnya, benar nggak sih omsetnya 600 miliar? Nggak kayak gitu kali, karena kan MS Glow tuh nggak pernah jual langsung. Dia kan jual pakai agen, reseller, distributor. Kebetulan saya juga punya produk Dr. Hand juga sama ya, jadi ada agen, reseller, distributor. Diskonnya aja itu bisa di atas 30%, 40-50%. Jadi kan setengah omsetnya itu sudah hilang. Ya, dengan setengah omsetnya itu jadi diskon untuk mitra kita. Ya, jadi itu nggak bisa omset MS Glow dong. Kan 300 ribu tuh end user terjualnya. Jadi berapa omsetnya? Bisa jadi setengahnya, paling 300-an miliar. Berapa keuntungan? Ingat ya, itu omset loh, bukan keuntungan. Berapa keuntungannya? Ingat, masih ada biaya lain. Biaya artisnya gede-gede lagi. Raffi Ahmad, Degetis Ravina, Ivan Gunawan, belum lagi bonus-bonus untuk mitranya, belum lagi bikin acara, belum lagi bayar karyawan, belum lagi operasional, belum lagi bahan bakunya. Berapa profitnya? I don't know for real. Ya mungkin 50-150 miliar itu sudah good banget ya. Jadi kalian tuh intinya dari sini saya pengen kasih tahu supaya kita sama-sama belajar ya. Jangan kemakan berita media cetak itu mentah-mentah. Karena mereka itu sering banget bait ya. Sering banget bait supaya kita itu baca. Padahal nggak pernah keluar dari mulut kita seperti itu. Dan saya juga sering banget ngalamin seperti ini. Jadi saya ini bukan belain siapa-siapa. Ini curhat bahwa saya sering banget seperti itu kan, dan saya yakin juga Mas Gilang nggak ngomong seperti itu, tapi kalau 2 juta paket dia ngomong ya mungkin aja. Itu pun 2 juta paket saya yakin naik turun, dan mungkin dia ngambilnya di posisi tertingginya.